when we face problems in this world, pada saat kita mengalami masalah, sekarang ini, at the present, sakit hati yang kita alami, kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah kita, kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan jawaban terhadap kekurangan saat ini? Apa yang Tuhan katakan? Do not think of the present. Think of what? Think of the future. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya, home sweet apa ya? Home sweet home. Bagaimanapun juga kita berada dalam satu situasi di mana berada di dalam tempat kita sendiri, ya. Itu lebih apa? Enak ya, artinya sudah menjadi sangat familiar. Ya, walaupun Om Jimmy misalnya dia berlibur di Indonesia atau kemana, tapi begitu pulang ke rumah, home sweet home. Ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi ke tempat yang jauh, mungkin kita tinggal di hotel yang mewah, we live in the hotel that are much better mungkin. Tetapi di rumah kita, itu lebih apa ya? Lebih aman, lebih jahat. Kenapa? Kenapa rumah itu menjadi satu tempat yang lebih nyaman? Ada satu artikel Atlantic, The Psychology of Why Where You Live Means So Much. Kenapa? Karena di tempat di mana kita tinggal, wherever it is, ya, home bukan berarti kita harus punya building, rumah, tetapi dapat juga berarti di apartemen atau di mana saja, tempat yang kita sudah apa? Familiar. Ya, home is a part of our self-definition. Kita taruh gambar yang kita suka untuk kita taruh. We put the picture that we'd like to put. Kita taruh barang-barang yang kita suka untuk kita taruh. Ya. So it is an extension of ourselves. Itu adalah kepanjangan dari apa ya? Kepanjangan dari diri kita. Ya. Kepanjangan dari diri kita. Itulah sebabnya orang katakan apa ya? Home sweet home. Karena identitas kita di situ. Our identity is there. Pada saat keluarga daripada Jane datang dari Indonesia, itu adalah home sweet home buat Jane. Family reunion, bergabungnya anggota keluarga itu apa ya? Itu merupakan menjadi home bagi Jane. Ada ibunya, ada adiknya, keponakannya, ada sahabatnya yang telah datang jauh-jauh dari California, dari Lucy. Family reunion makes home so sweet. Apalagi selain family reunion, tentunya familiar surrounding ya. Kita dapat tidur di mana tempat yang biasa kita tidur. Seperti saya katakan, walaupun mungkin the hotel bed is much softer, tapi di rumah mungkin biar cuma alas. Familiar. Biar cuma di sofa. It is familiar surrounding. And familiar friends ketiga, sahabat-sahabat yang sudah menjadi bagian kita. Jadi always home sweet home. But sometimes home may no longer sweet. Kadang-kadang home itu juga dapat menjadi apa ya? Tidak lagi apa? Indah. Kalau apa bisa? Aduh, kalau baku salah di dalam rumah, aduh jadi tidak sweet lagi mungkin ya. Home, sour home ya. Apalagi kalau sudah apa? Terpisah ya. Ada kekurangan, ada kehilangan. Ada anggota keluarga yang meninggal atau meninggalkan kita. Kadang-kadang we enter a empty home. Kita tinggalkan rumah. But whatever it is, home sweet home, kita selalu, walaupun kita kehilangan anggota keluarga yang meninggal atau meninggalkan kita, but we always long for something better. Kita selalu memiliki pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih apa ya? Lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan bagi kita home yang betul-betul sweet. Yang tidak ada yang mau meninggal atau meninggalkan kita. Yang mengecewakan kita, tidak. Ada. Dimanapun kita berada. Kita mau tinggalkan rumah tangga yang kacau, dimanapun itu selalu ada masalah. Kita mau tinggalkan satu lingkungan yang dimanapun Anda berada. Mau di Indonesia, mau di Ethiopia, mau di Amerika, mau di California, mau di New Jersey. There will be something yang apa ya? Yang kurang. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita memiliki pengharapan kepada satu tempat yang apa ya? Yang sempurna. Itulah sebabnya C.S. Lewis katakan,
Jika saya menemukan dalam diri saya keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di dunia ini. Satu-satunya penjelasan logis, kenapa kurang-kurang terus? The only explanation, the only logical explanation is that I was made for another world. Kita dibuat untuk dunia lain, di mana tidak ada yang meninggal, tidak ada yang meninggalkan kita, tidak ada yang menyakiti hati kita, di rumah kita, di gereja, di tempat kita bekerja. Ada kira-kira perfect place of work? Tempat Anda bekerja yang sempurna? Ya, tidak ada. Tempat tinggal yang sempurna? Rumah tangga yang sempurna? Never. Kenapa? Tuhan sudah menetapkan, seperti pengkhotbah katakan, eternity in our hearts. Ada kekekalan dalam hati kita yang kita tahu, ada yang sangat sempurna, yang seperti pendeta muda Tulus tadi katakan, this world is not my home. Tidak ada rumah yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Dan itulah sebabnya kita semua sedang dilatih agar supaya kita dapat tiba kepada tempat yang sempurna itu. We will go back to that perfect place that God has prepared for us. And this is the message of the book of Malachi. Kita sudah memiliki pelajaran dari kitab Maleakhi ya. Kitab Maleakhi, dari Maleakhi pasal yang pertama, bagaimana umat-umat Tuhan yang kembali ke tanah perjanjian, tinggalkan Babylon, tetapi Babylon itu masih ada dalam hati mereka. The Babylon is still in their heart. Pada saat mereka berbakti hanya dengan sisa-sisa perbaktian kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang utama masih tentang Babylon, kesenangan Babylon yang mau dicapai. Yang kedua, kenapa kita bahas nanti Maleakhi pasal 2? Karena fokus kita itu sudah apa ya? Pemimpin-pemimpin agama dan lain sebagainya tidak lagi memiliki fokus kepada perjanjian dengan Tuhan. They don't focus on the covenant that they have with God. They focus on themselves. And Maleakhi pasal 3, kita diajak untuk apa? Be near to the refiner. Dekat kepada apa? Allah kita yang akan mengubahkan karakter kita. Supaya karakter kita itu semakin apa ya? Tabiat-tabiat yang tidak baik itu dapat dikikis. We can never enter home sweet home yang real di surga. Kalau di dalam dunia ini kita masih memiliki karakter yang cuma bikin kacau balau. So we have to be near. And now, in Maleakhi pasal 4, kita akan mempelajari bagaimana hari Tuhan itu sudah apa ya? Hari Tuhan itu sudah datang. Sudah dekat. Jadi inilah kondisi orang-orang yang keluar dari Babylon di zaman Maleakhi. And that is also our condition. Kondisi kita yang sudah hampir tiba di rumah. The remnant people. And when we talk about the remnant of Judah, orang-orang umat-umat sisa, how many group of people you think? Everybody already prepared? Apakah Anda semua sudah siap untuk masuk dalam kerajaan surga? Maybe yes, maybe not. Yes, ya. Harus yakin ya, yes. Dan mari kita lihat, kenapa pada saat kitab Maleakhi berbicara tentang orang-orang yang sedang siap untuk masuk dalam kerajaan surga. When the book of Malachi speaks about the people that are being prepared to enter the kingdom of God. There were two group of people. Ada dua grup, yang mana kedua grup ini dari percakapan mereka we can define them. Kita dapat melihat kedua grup tersebut, ya. Mari kita lihat Maleakhi 3. Kita kembali lugu sedikit ya, latar belakang Maleakhi 4. The background of Maleakhi 4 is Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Tuhan berkata apa? Mari kita baca. I'll be reading in Indonesia. Mungkin yang lain mungkin bisa baca di apa ya, bahasa Inggris ya. Bicaramu ya, gossip about God, seakan-akan Allah itu tidak tahu ya.
What have we spoken against you? Apa yang kami bicarakan tentang engkau Tuhan? Lalu Tuhan jawab, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah, ya terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan semesta alam? What did they say? Apa yang mereka katakan di sini? Percuma, it's useless to worship. Useless, Lord. It's useless. Useless to follow your will. Percuma untuk mengikuti kehendakmu. Percuma untuk jadi orang susah di gereja. Percuma. Why? Kenapa? Kenapa sampai percuma untuk menjadi orang benar? Ayat berikutnya, ayat 15, verse 15. Kenapa seringkali kita merasa percuma untuk menjadi orang benar? Karena apa? Karena mereka membandingkan diri mereka bukan dengan apa? Bukan dengan Tuhan. They don't compare themselves with God, but they compare themselves with who? Nah, mari kita baca. Ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini percuma berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat orang-orang yang apa? Orang-orang yang gegabah, artinya orang-orang yang sombong. Mereka itu apa? Diberkati. They are blessed. Kenapa Tuhan orang-orang yang sombong, orang-orang yang benar-benar itu, kenapa mereka itu justru berbahagia? Orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat kejahatan, mereka mujur. Lord, why the proud are blessed and the wicked are raised up? Orang-orang yang jahat itu, mereka itu yang dapat posisi-posisi yang bagus. Ya. Mereka bahkan mencobai Tuhan, mereka bahkan merendahkan Tuhan, dan gak ada apa-apa kepada mereka. They can go free. How come, Lord? The proud are blessed, the wicked are raised up, and they can go free. So it is better to live like the proud or the wicked. Because God did not do anything to them. Tidak ada keadilan Tuhan. Tuhan tidak bikin apa-apa kepada mereka. So the first group of the remnant compare themselves with the world. And they want to be like the world. Mereka melihat keadaan orang dunia dan mereka mau menjadi sama seperti orang apa ya? Orang dunia. Kok enak hidup mereka? Kok koruptor, kok gajinya, uangnya miliar. Ini grup yang pertama, the first group. And then we go to the second group. Maleakhi 3 ayat 16. The second group, itu juga orang-orang yang berdiskusi. Then those who feared the Lord. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Ini diskusinya. Apa yang Tuhan katakan? Orang yang takut akan Tuhan. What did they say? Those who fear the Lord. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang yang menghormati apa ya? Menghormati namanya. So, the second group, ya, yang berbicara satu kepada yang lain, ya, mereka berbicara bukan tentang orang dunia, but tentang apa? Tentang Tuhan. Yang mereka bicarakan tentang Tuhan. Bukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong, tapi mereka berbicara tentang Tuhan, dan pada saat mereka berbicara to one another, mereka dikatakan apa? Tuhan mendengarkan mereka. The Lord listened and heard them. Bukan hanya Tuhan dengarkan, apalagi yang Tuhan buat. The book of remembrance was written before him. Dikatakan apa? Kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang yang menghormati apa? Menghormati namanya. Ya, menghormati namanya. Jadi, apakah Tuhan tahu ada orang-orang yang jahat di dunia ini? Apa Tuhan tahu bahwa kita seringkali merasa kok Tuhan tidak adil? Kenapa mereka tidak dihakimi, tidak dihukumi, tidak dihukum? Apa Tuhan tahu? Tuhan tahu. Apa Tuhan tahu tentang saudara? Tuhan tahu ya. Kenapa? Karena nama kita tertulis. God knew because our name are written. Ya. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa orang-orang jahat, and we feel that the wicked, the proud, seemingly they are prosper, seemingly they are raised up. Now, they are good, seemingly. Tapi apa yang akan terjadi nantinya? What will happen with them? With the proud, with the wicked. Always, no, there's no other way to say that the proud
are the wicked. This is what the Bible say ya. Alkitab katakan, orang yang sombong adalah orang apa ya? Yang jahat. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Mari kita baca. Ayat 17. Ayat 17. Then they shall be mine. Ya. Bahasa Indonesianya tidak ada jewel. Apa itu? Milik kesayangan. Harta Tuhan. Harta Tuhan yang berharga. Dan akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, pertanyaan retoriknya. Kira-kira kita ini maunya di grup yang mana? Kira-kira kita maunya di grup yang mana ini? Yang mempertanyakan kenapa Tuhan itu bikin senang orang-orang yang tidak benar? Ini rhetorical question, karena saya tahu tidak ada yang mau, saya nggak mau pendeta, saya nggak mau berada di kelompok yang apa ya, sombong atau di kelompok orang yang jahat dan lain sebagainya. Saya tidak mau di situ. Saya mau berada di orang-orang yang apa ya, bukan yang pertama, yang apa ya, yang takut follow the proud, tapi saya mau di kelompok yang kedua, yang apa ya, yang fear the Lord. Yang fear the Lord. Yang akan menjadi permata Tuhan. Yang akan menjadi permata Tuhan. Oke? Tuhan akan buat sesuatu kepada orang yang tidak akan mencintai Tuhan ya. Tapi bagi orang dikatakan Tuhan akan berikan sesuatu kepada orang-orang yang takut. Malaikat 3:18 mengatakan, then you shall again. Maka kamu akan melihat kembali antara perbedaan orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak apa? Beribadah kepadanya. Sekarang kan kabur ya mungkin ya. Dalam dunia ini. Mau orang benar, orang tidak benar. Sepertinya di mana apa Tuhan tahu ini yang tidak benar ini. Tetapi katakan apa? Kita akan melihat kembali. Dan ini akhir daripada Fatsal 3. And then kita akan melihat sekarang. Fatsal yang keempat. Fatsal 4 setelah Tuhan akan katakan. Akan apa? Ada perbedaan. Pada saat Tuhan datang, when Jesus comes, pada saat Yesus datang atau pada saat the day of the Lord, maka akan ada yang terjadi, perbedaan terjadi ya. Maliaki 4 ayat 1, pelajaran kita untuk hari ini ya. For behold, bahwa sesungguhnya hari itu datang, the day is coming. What will the day be like? Burning like an oven, menyala seperti perapian. And what happened? And all the proud, ini kelompok yang mana ini? The first ya. And all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. Bahasa Indonesianya, maka semua orang gegabah, orang sombong bahasa Inggrisnya ya. Orang sombong dan setiap orang yang berbuat kejahatan atau berbuat fasik akan menjadi seperti apa? Jerami yang tak akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang apa? Cabang mereka. The day will come. Dengan kata lain ya. The day is coming. Ini seperti berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang jerami. When we talk about stubble. What does this talk about? Ini tentang apa ya? Penuaian ya. Tentang harvest ya. Tentang harvest. Pada saat Tuhan apa? Datang dia akan menuai. Dan akan dipisahkan mana yang jerami. Mana yang apa ya? Yang gandum, mana yang apa? Lalang. Ya, gandum dan lalang. Akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Dan ini ya, dengan kata lain coba kita lihat, pada saat itu kan ada orang-orang, there group of people that Tuhan, di mana engkau keadilanmu itu mana? Kenapa ini orang-orang benar itu apa? Orang-orang benar itu sepertinya tidak ada apa-apanya, dan orang yang tidak benar justru mereka yang ada apa-apanya. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan lihat sekarang.
Don't just look at the present. Tuhan katakan, the day is coming. What does that mean? The day is coming. Is just talking about the past or the present? The future. Ini berbicara tentang the future. Think about the future. In other words, do you get this idea? When we face problems in this world, pada saat kita mengalami masalah, sekarang ini, at the present, sakit hati yang kita alami. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah kita. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan jawaban terhadap kekurangan saat ini? Apa yang Tuhan katakan? Do not think of the present. Think of what? Think of the future. Ya. Behold, sesungguhnya hari itu apa? Datang. Think of the future. Have hope. Miliki apa? Pengharapan. Ya. Miliki pengharapan. Think of the second coming. Focus on the second coming of Christ. Ya. Focus on the second coming. Tuhan tahu kehidupan kita ini bagaimana dalam dunia ini saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan itulah yang dia katakan bahwa kita terus harus dapat bertahan dengan kekuatan surga. We have to be continually be strengthened with His power. Ya. Kenapa? Karena pada saat ini berbicara tentang stubble, tentang jerami, ini sedang berbicara tentang orang yang sedang apa ya? Menuai. Anda ingat the parable of the sower? Perumpamaan tentang orang apa ya? Yang menuai dalam Matius 13 ayat 7. Apa yang terjadi? Ada bibit yang ditaruh di mana? Di jalan. Ada ditaruh di apa? Ada tanah-tanah yang berbatu, stony ground, and there are some seeds. Ditaruh di mana? Di tanah yang baik, good soil. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada yang ditaruh di mana? Jatuh di mana? Thorny ground. Ya, di thorny ground. Dan apa yang sering kali terjadi pada saat bibit itu ada jatuh di tanah yang apa? Yang apa ini di sini? Bersemak duri. Matius 13 ayat 7 katakan apa? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan apa yang terjadi? Menghimpitnya sampai apa? Sampai mati. Sampai mati. Kenapa kita kadang-kadang dalam kehidupan kita setengah mati hidup dalam dunia ini? Ada yang menghimpit kita. Something choke us. Ya, something choke us. Ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia ini yang menghimpit kita bahkan sampai mati. Apa itu kira-kira? What is the thorns? Apa itu duri yang seringkali menghimpit kehidupan saudara dan saya? Mari kita lihat jawaban Alkitab. Ini kita sudah baca Matius 13 ayat 7. Jawabannya Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Pusat kita gantinya memikirkan kedatangan Yesus. Gantinya kita memikirkan tentang surga. Kita memiliki kekhawatiran, the cares of this world, the troubles, the problems of this world. Dan apa lagi? Dan tipu daya kekayaan, and the deceitfulness of riches. Tipu daya kekekalan itulah apa ya? Yang menghimpit firman itu sehingga tidak apa? Tidak berbuah. Tuhan, kenapa si A itu punya mobil baru, saya tidak punya mobil baru? Kenapa dia punya pekerjaan yang lebih baik dari saya? Kenapa dia punya posisi yang lebih baik dari saya saat ini? It's all about the present. Right? Masalah-masalah itu. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Yang menghimpit sehingga kita tidak apa ya? Tidak berbuah.
tidak berbuat. Tuhan katakan, fokus kepada the future. Ya, fokus pada the future. Kenapa? Karena apa yang kita bayangkan tentang orang-orang yang berhasil di dalam dunia ini, seakan-akan, what will happen to them? Ya, they will be burned like apa ya? The fire. The cares of this world, the problem of this world, the presence of God will consume the proud and the wicked. Kehadiran Tuhan akan membakar. Kehadiran Tuhan akan membakar orang-orang yang sombong dan orang-orang yang apa ya, yang berdosa atau sombong dan berdosa itu tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Coba kita lihat di sini ya. Bagaimana kesombongan itu, orang gegabah, orang sombong itu juga disebut sebagai orang apa ya? Orang yang wicked. Orang fasik. Ya, orang yang berdosa dengan kata lain. Kenapa ini selalu menjadi apa ya? Menjadi poin ya. Menjadi poin. Kenapa kesombongan ini selalu menjadi hal yang apa ya? Apa itu kesombongan? Apa itu dosa? Ada yang bisa bantu saya? Apa inti daripada kesombongan, isi daripada dosa? Kejatuhan, apalagi? Ada kira-kira? Pusat daripada dosa dan pusat daripada kesombongan itu apa ya? Kita sudah sering lihat ini. Apa itu? I. Yeah. The center of sin and the center of pride is the same. Di tengah-tengah kata sombong bahasa Inggris dan dosa dalam bahasa Inggris adalah apa ya? I. I. Pada saat kita memikirkan kita yang harus diutamakan, saya yang harus memiliki posisi ini gantinya si itu, saya yang harus diutamakan, saya yang harus dipikirkan dan lain sebagainya, maka kita sedang berbicara tentang apa? Diri kita. Ya, diri kita. Ada istilah bahasa Inggrisnya wounded pride. What does it mean? The term wounded pride means? Apa kira-kira, Ibu Pendeta? Wounded pride. Or Jason, what does the wounded pride means? Like what? Like when kita rasa apa ya? Mungkin kita rasa disepelekan. Kita tidak diperhatikan. We have what we call it, wounded pride. Tetapi akan tiba satu saat, firman Tuhan katakan apa ya? Itu akan berlalu semua. Ya. Dan tidak dengan kata lain. And the branch is the effect. Semuanya itu akan apa ya? Berlalu. Ya. Semua itu berlalu. Rootnya itu apa? Dosa. Branchnya itu apa kira-kira? Akibat apa ya? Akibat dosa. Semua itu berlalu. Saya rindu sekali akan hari ini saudara ya. Di mana pada saat Yesus datang di kedua kali, maka bukan hanya masalah penyakit akan hilang. Ya. Pada saat Yesus datang, tidak ada lagi orang yang harus didialisis seperti saudari Jane. Tidak ada lagi orang yang harus minum obat ini, minum obat itu. Kenapa? Karena akar daripada masalah dosa itu akan apa ya? Akan dihilangkan. Habis sama sekali. Bagaimana saya dapat katakan habis sama sekali? Karena itu akan dibakar seperti jerami. Mungkin Anda seringkali tidak tahu jerami itu apa ya. Mungkin lihat. Ada yang sudah pernah lihat dulu di Indonesia jerami? Pernah di Kobong, ada yang punya Kobong baru-baru ini. Kusu-kusu, Dr. Reni bilang. Itu jerami itu bagaikan rambut. Anda pernah coba gunting rambut lalu Anda bakar rambut Anda? Pernah coba? Apa yang terjadi dengan rambut tersebut? Sisanya apa? Jangan masih di dalam kepala Anda bakar. Keriting dia itu. Ya, habis. Ya, dia akan apa? Dia akan habis, terbakar. Ya, terbakar, habis dengan kata lain. Ya. Terbakar, habis.
Nah itulah sebabnya dikatakan apa? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi masalah dalam dunia ini. Ada surya kebenaran yang akan memberikan kesembuhan, ya, pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ini bukan sedang berbicara Anda nanti akan injak-injak orang jahat. Tidak. Orang jahat itu sudah terbakar bagaikan rambut yang terbakar yang tidak ada sisanya. Tidak ada lagi sisanya. Jadi karena tidak ada sisanya, Anda tidak tahu bahwa itu adalah bekas orang jahat. Anda tinggal apa ya? Berjalan di situ. Abu di bawah. Itu akan apa? Tiba saatnya bagi kamu yang takut akan namaku. Kamu yang takut akan namaku. Akan terbit surya kebenaran. The sun of righteousness shall arise. Have you ever glad to see the sunrise? Pernah Anda merasa, puji Tuhan, syukur ada matahari. Mungkin Anda pikir, kapan ya pendeta? Selalu ada ya. Saya pernah kehilangan di atas Gunung Kelabat. In the middle of the night, we got lost. Almost reached the Mount Kelabat. We almost reached. But somehow, it was so dark, I cannot find the road that will lead me to the, kurang lebih, kalau mau jalan itu tinggal 15 minutes. 15 minutes, I will reach already the top of Mount Kelabat. But I got lost with some of my friends. We got lost. And so what did we do? We put up the tent. Ya, kita pasang, kita punya tenda dan menunggu sampai pagi, menunggu dalam kekhawatiran ini kalau ada binatang atau apa. Ya. Atau we got so dark, you know, we don't know. We have ada center sedikit tapi sudah mulai habis karena sudah lama kita berjalan. Center dulu center cuma satu. Kalau di Amerika mungkin banyak center kita bisa, tapi waktu masih jadi student cuma satu center untuk satu grup, sudah ya. So the center saya udah gak ada lagi. Jadi so afraid of the dark, of the wild animal, afraid of what will happen. So we just keep quiet, stay in the tent. Ya, the tent aja kita nggak bisa bikin besar-besar karena itu kita nggak tahu ini jurang atau apa, jadi just stay. But when the sun came up early in the morning, waduh, haleluya. Ya. When the sun of righteousness arise, wow. So glad, then we can have the energy saat matahari muncul. Wah, ini jalannya yang ke atas. We climb and we reach Mount Kelabat. Yeah, we reach Mount Kelabat. Right? If we fear the Lord, we welcome the Sun of Righteousness that will bring healing. That will bring healing. Now, mari kita lihat, pelajari sedikit. What does this fear of the Lord means? Apa artinya kita takut akan Tuhan? Gemetar terhadap Tuhan? Ya. Kenapa Tuhan mengajak kita untuk takut? Bukan takut yang seperti yang kita pikirkan. Not the fear that we think of. The book of Exodus 20 talks about the two kind of fear. Number one apa? Bicara tentang apa ya? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu yang pada saat itu mendengarkan suara Tuhan dalam guntur. Lightning and thunder were so loud. And then Moses said to them, do not fear. Jangan takut. Do not fear. For God has come to prove you. And that the fear of Him. Nah, ini satu takut, jangan takut. Tapi sekarang harus takut. Okay? Tapi harus takut yang kedua, the second fear that we must have about God is the fear that will benefit us. Ketakutan yang akan memberikan keuntungan bagi kita. Apa itu keuntungan bagi kita? Supaya kita jangan apa? Jangan buat dosa. The first fear is the fear that we do not want. And the second fear is the second fear that we must have so that we may not sin. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Takut akan Tuhan itu untuk apa? Because we can focus on Him. Ya. Focus on Him. Dan kalau kita orang-orang di dalam Alkitab yang takut akan Tuhan itu, orang-orang yang apa? Yang diberkati, saudara. Seperti Ayub. Ya. Pada saat dikatakan dia takut akan Tuhan, maka dia apa? Disebutkan juga yang menjauhi apa ya? Kejahatan. Ini kita lihat ya.
Jadi takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi justru memberikan benefit to us. The fear that will benefiting us. Berikutnya, Kejadian 22 berbicara ayat 12. Bagaimana ya Abraham diberikan kesempatan untuk apa ya? Diberikan tes kepada oleh Tuhan. Untuk apa? Mempersembahkan apa ya? Anaknya. Tapi Tuhan kemudian katakan apa? And then God said, Abraham, don't lay your hand on the lad, on Isaac. Do anything, or do anything to him. For now I know that you fear God. Since you have not withheld your son, your only son, from me. Jadi, apa yang kita lihat dari Kejadian 22 ayat 12 ini? Pada saat kita takut akan Tuhan, itu terjadi, yang akan bukan hanya membawa kita untuk tidak berdosa, tetapi juga untuk menurut kepada Tuhan. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, kalau saudara dan saya fokus kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang apa ya? Yang menurut kepada Tuhan. Pada saat kita takut. Dan yang ketiga, poin ketiga bisa kita lihat dari Mazmur 134. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Apa yang dia akan benefitnya yang dia akan dapati? Takut akan Tuhan membawa kita untuk tidak berbuat dosa, menurut, dan yang ketiga apa? Kalau kita tetap harus dapat berbuat dosa, maka yang ketiga ini dapat kita lihat apa pada saat kita takut akan Tuhan? Akan apa yang terjadi pada kita? Pengampunan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau apa ya? Ditakuti apa? Ditakuti orang, ya, ditakuti orang. Ada pengampunan. Ada pengampunan. Jadi jangan takut dengan Tuhan, tetapi takutlah Tuhan, ya. Hormatilah Dia. Hormatilah Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita takut yang sesungguhnya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut hal yang lainnya. Kita tidak perlu takut masa depan kita bagaimana nantinya, pekerjaan kita bagaimana, kesehatan kita bagaimana nantinya. Kita tidak perlu takut. When we fear God, ya, when the remarkable thing, hal yang luar biasa dikatakan oleh Oswald Chambers, hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak akan takut apapun. Ya. Sedangkan jika Anda tidak takut pada Tuhan, maka Anda akan takut pada hal-hal yang apa ya? Lainnya. Mari kita takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Tidak akan membawa kita untuk tidak takut menderita, tidak takut bahkan untuk mati sekalipun. Ya. Maliaki 4 ayat 2-3 kemudian katakan, ya, sudah katakan bagaimana itu akan apa ya? Diberikan. Those who fear the Lord shall not fear sin and its effect. Tidak akan takut. Ya. Dan kemudian mari kita lihat sekarang. Apa artinya takut akan Tuhan itu dalam practical application. Berapa ayat terakhir ya. Maliaki 4 ayat 4-6. Inilah ayat-ayat terakhir dari kitab Maliaki. Ya. Dikatakan apa? Mari kita lihat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia, Nabi Elia itu ya, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga apa ya? Musnah. Ada dua hal yang kita lihat akan terjadi. Dua hal yang harus dilakukan. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah apa yang kita akan lakukan dari ayat-ayat ini. Apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita harus buat supaya kita siap bagi kedatangan hari Tuhan? Oh, kita harus berpuasa, betul. Berdoa, betul. Berpuasa, berdoa. Kita harus bikin ini dan itu. Ya, pergi ke Yerusalem atau ke ini dan itu. Apa yang kita harus buat kalau kita lihat dari sini? Ya. Yang pertama, supaya masuk ke dalam kerajaan surga ini ya. Supaya kita siap dipersiapkan pada hari Tuhan. What do we need to do? Ya. Adakah sesuatu yang harus kita keluarkan, keringat kita? Uang yang harus keluar? Apa yang di sini minta? Apa yang kita butuhkan itu gak susah-susah, saudara. Ya. Remember. Ingat kepada apa? Kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Ini bukan hanya berbicara tentang ingat 10 hukum. Ya. Situasi yang dapat kita buat menjelang kedatangan Yesus adalah
bukan kita mengingat hanya kepada 10 hukum ya. Pada saat Alkitab berbicara kepada the law of Moses, Taurat Musa, itu bukan hanya berbicara tentang 10 hukum, tetapi berbicara kepada seluruh kitab apa? Kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Dan Anda tahu apa? Pada saat Maleaki menulis kitab Maleaki, Alkitab para nabi-nabi di zaman dahulu, itu adalah kitab Musa. Jadi pada saat dia katakan apa ya? Remember, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan pada Musa, itu berbicara ingatlah firman Tuhan. Ya, ingatlah kepada firman Tuhan. The Decalogue, the Bible, 5 kitab Musa, Alkitabnya Maleaki. Apa isi daripada Alkitab saat itu dan saat ini bagi kita? Ini sedang berbicara tentang apa ya? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat apa ya? Umat manusia. Dengan kata lain, ingat siapa? Ingat Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, dan ini sedang berbicara tentang ingat-ingat Yesus, dengan kata lain. Ingat-ingat Yesus. Pada saat kita menderita, pada saat kita dihina, pada saat kita disepelekan, ingat-ingat Yesus. Bagaimana Yesus diperlakukan? Bagaimana Yesus diperlakukan? Dianiaya, dihina, dan lain sebagainya ya. Ingat Yesus yang menyelamatkan kita. Posisi kita, harta kita, harga diri kita, itu tidak menyelamatkan. Yang akan menyelamatkan kita adalah Yesus. Ingat Yesus. Poin kedua, poin pertama ingat Yesus. Poin kedua juga itu nanti ujung-ujungnya sama ya. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Ingat-ingat. Apa yang kemudian akan terjadi kemudian harus dilakukan? Allah yang melakukan. Apa yang Allah akan lakukan? Behold, I will send Elijah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Kapan Nabi Elia itu muncul? Kembali. Dia kan naik ke surga ya. Dia naik ke surga waktu Tuhan angkat dia ke surga hidup-hidup. Kapan kemudian dia muncul kembali di dunia? Nabi Elia. Kapan dia muncul kembali? Di bukit apa ya? Transfigurasi. Ada Yesus dihimpit oleh siapa? Nabi Elia dan siapa lagi? Musa ya. Cuman itu. Tapi apa yang dimaksudkan dengan apa? Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Kalau Anda membaca Lukas 1 ayat 17, itu berbicara tentang orang-orang yang pada saat itu malaikat yang berbicara tentang apa ya? Tentang Yohanes Pembaptis yang akan disebut seperti Nabi Elia. Ini sedang berbicara tentang orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. The Elijah means the people that God will send with a specific message. Dengan satu pekabaran yang khusus. Apa itu pekabarannya? Siapa itu Nabi Elia? Itu bisa Yohanes Pembaptis. Siapa itu Nabi Elia? Itu bisa saudara dan saya. Dan apa pekabaran Nabi Elia yang kita harus bawakan? Pekabaran Nabi Elia yang kita harus bawakan itu, mari kita lihat apa yang Elia katakan pada saat dia berada di atas Gunung Karmel. Bersama-sama dengan Nabi Baal. Ya. Pada saat dia sudah berikan kesempatan Nabi Baal untuk apa? Untuk mempersembahkan korban, tidak ada api yang turun. Dan sekarang Nabi Elia punya kesempatan. Dia suruh apa yang dibuat? Basahi itu korban. Lalu kemudian dia berdoa. And then he prayed. And this is the prayer. Tolong baca bahasa Indonesianya juga ya. Hear me, O Lord, hear me. That these people may know that you are the Lord God and that you have turned their heart back to you. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice. Itu pekabaran saudara dan saya. Pekabaran saudara dan saya bukan supaya saudara, saya akan membawakan pekabaran supaya Anda jadi orang-orang kaya dalam dunia ini. Supaya Anda memiliki posisi yang bagus dalam dunia ini. Tentu saja Tuhan dapat membuat Anda kaya, memberikan posisi. But the first thing that God wants me to preach, or kita berikan pada orang lain, is that so that the people will know God. Umat-umat manusia akan mengenal siapa Tuhan, bukan siapa ketua Angli, bukan siapa pendeta Rantung, bukan siapa ketua Tilaar atau ketua Eron ataupun pendeta Muda Tulus. No. Supaya orang mengetahui siapa Tuhan. Puji Tuhan, orang bisa seperti Mei katakan mengenal Fisdak ya. Tapi biarlah jangan hanya berhenti mengenal Fisdak. Biarlah orang yang ikut acara kita setiap malam, ikut acara kita setiap pagi, ketua lelaki bicara
tentang penunggu pagi setiap pagi. Supaya mereka mengenal Tuhan. Dan bukan hanya mengenal Tuhan semua orang bisa mengenal Tuhan. The most important than just knowing God is what? Turn hearts back to you again. Heart turn. Hati yang berbalik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita hanya Tuhan tidak mau, yang Tuhan mau adalah heart turn, bukan heart burn. Anda tahu itu heart burn? Apa itu heartburn? Heartburn itu kalau kebanyakan makan, gasnya itu keluar sampai dia sakit puruh karena banyak makan. Bukan soal makan-makannya, saudara. Bukan heartburn yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau supaya heart turn to Him. Hati yang berbalik. Bukan puruh yang kebanyakan gas. Hati yang bertobat. Sehingga dapat memberikan Lalu itulah sebabnya pada saat kita bertobat, coba Anda lihat ini, menarik sekali. Kenapa saya tadi katakan, pada saat apa yang kita lakukan, kita ingat-ingat siapa? Yesus ya. Dan pada saat apa yang Tuhan lakukan kepada kita itu, kenapa apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan Yesus tentang apa yang Allah lakukan supaya saudara dan saya bertobat? Apa hubungannya dengan Yesus? Seharusnya pada saat saudara dan saya, when we sin, pada saat kita berdosa, who's supposed to die? Siapa yang deserve to die when we sin? Siapa yang harusnya mati? Kita. Kita yang harusnya we supposed to be the one to get burned. Tetapi coba lihat ini. Siapa yang terbakar? Kita yang berdosa? Sacrifice. Tetapi api Tuhan menyambar habis korban Korban bakaran. Itu melambangkan siapa Melambangkan Yesus. Melambangkan Yesus. Segala sesuatu yang membawa kita supaya kita menjadi umat-umat yang tidak akan terbakar pada saat Yesus datang adalah apa yang Yesus buat bagi saudara dan saya. Dan inilah, and this is the sermon of Jesus. And this is the whole sermon of Jesus. The whole sermon of Jesus, the theme of Jesus' sermon is repent, for the kingdom of heaven has come near. Bertobatlah. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dari pelajaran Maleakhi ini, bertobat dari apa? Dosa-dosa kita secara spesifik, orang yang berdosa itu apa? The pride of life. Kesombongan hidup. Kesombongan hidup. Bertobat, berbalik. Kalau tadinya Anda sedang menaiki, tujuan Anda adalah ke Philadelphia, tapi pada saat Anda naik train, trainnya ternyata menuju apa? New York. What do you need to do? Stop, pindah platform, berbalik. Pindah berbalik. Anda mungkin mengenal penemu dinamit yang bernama Alfred Nobel. Dia seorang Swedia, seorang ahli kimia Swedia. Dia dikenal, dia yang menemukan dinamit. Dia temukan dinamit ini bukan karena supaya dia tujuannya mula-mula bagus. Dia temukan dinamit, dia penemu, inventor dinamit. Kalau dia katakan, kalau saya temukan dinamit supaya orang-orang jahat itu dimusnahkan. Bangsa-bangsa yang jahat habis dengan dinamitnya dia. Itulah sebabnya dia buat dinamit. Tetapi kemudian dia menyaksikan sendiri bagaimana dinamit itu digunakan untuk menjadi pembunuh massal. Menjadi pembunuh massal. Terrible thing happen because of dynamite. Bukan hanya dia pikir untuk mendamaikan dunia, tetapi justru dinamit itulah yang menghancurkan menghancurkan dunia. Sampai suatu hari dia jadi kaya. Dia jadi kaya oleh sebab dinamit tersebut Sampai pada suatu hari setelah dia bangun dari tempat tidurnya, dia baca koran, dan koran itu berbicara Alfred Nobel, the inventor of dynamite, who died yesterday, devised a way for more people to be killed in a war than ever before. And he died a very rich man. Ditulis dalam newspaper itu katakan
Alfred Nobel, penemu dinamit yang meninggal kemarin, telah menemukan cara supaya orang, manusia mati di dalam peperangan dengan lebih banyak. Dan dia menjadi kaya oleh sebab penemuannya. Dia baca itu di surat kabar. Dia baca itu di surat, kok saya ditulis mati? Dan apa yang saya temukan membuat orang apa? Mati, dan saya menjadi kaya karena tersebut. Was it a good write-up? Apa itu satu hal yang baik untuk ditulis tentang seseorang? Nggak senang dia kan? Tapi kalau saya dibilang mati. Ternyata yang mati kemarin itu, yang James sendiri belum tahu, itu bukan dia. Saudaranya. Saudaranya yang apa? Yang mati. Tapi dia disebutkan sebagai the merchant of death. Dia baru dengar tentang saudaranya dari koran, tapi orang di koran tulis salah, dipikir yang mati itu siapa? Alfred Nobel. Alfred Nobel. Dan setelah dia membaca, apa yang akan terjadi? Ya. Kalau saya artinya ini coba ini ya, jangan ini terjadi. Kalau misalnya ya, saya meninggal, ya, lalu ditulis, waduh pendeta rantung, tapi pendetanya begini. Ya, kalau ada yang tulis misalnya seperti itu. Kalau saya bisa membaca kembali tulisan itu, kira-kira apa yang saya akan buat? Saya akan rubah ya apa yang saya punya apa ya. Mungkin kesalahan, saya nggak mau orang tulis seperti begitu ya, kurang lebih begitu ya. Jadi apa yang dia buat? Setelah peristiwa yang error tersebut, maka dia mendirikan apa yang dikenal dengan Nobel Foundation. Nobel Foundation ini adalah satu organisasi yang dia buat, dibentuk untuk apa? Memberikan $1 juta kepada orang-orang yang yang menerima seperti Nobel Peace Prize, Nobel Chemistry, Nobel di fisika, Nobel kiri dan kanan, kepada orang-orang yang bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk apa? Memajukan kemanusiaan. Ya. Dengan kata lain, Alfred Nobel bertobat, saudara. Alfred Nobel bertobat. Mari kita berkaca, kita semua. Kita melihat keadaan diri kita. Dan coba kita lihat, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, kita bayangkan, pada saat saya mati, kira-kira apa yang orang pikirkan tentang saya? Adakah sesuatu yang baik atau yang tidak baik? Ya. Adakah sesuatu yang baik? Mari kita pikirkan itu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kehidupan saya bukan hanya kehidupan yang diberkati, tetapi kehidupan yang membawakan apa? Berkat. Dan bagaimana caranya supaya saya dapat menjadi berkat? Kalau ada hal-hal yang harus dikikis dalam kehidupan kita saat ini. Firman Tuhan berkata kepada kita apa? Bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat.